Kini aku sudah di rumah kembali, 3 hari aku dirawat di rumah sakit. Dan sekarang juga aku diharuskan masih istirahat. Tidak diizinkan bekerja terlebih dahulu oleh dokter karena memang kondisiku tidak memungkinkan untuk bekerja. Untungnya saat itu, Lina datang tepat waktu untuk menolongku. Setelah kepergian Mas Arkan dan Delima, perutku semakin sakit. Ketika berusaha untuk bangkit aku merasakan sesuatu yang basah di gamis bagian bawah, aku melihat ke sana dan ternyata ada darah. Oh, apa yang terjadi kepadaku? Kenapa? Aku bingung dan cemas. Aku terduduk kembali dengan lemas. Kuambil nafas pelan-pelan dan mengumpulkan tenaga agar aku bisa bergeser untuk meraih benda pintar milikku di atas nakas, namun itu tetap sia-sia, perutku semakin sakit. Aku hanya bisa merintih menahan sakit. Kak Cherry, kenapa? Aku masih bisa melihat Lina datang dan berlari ke arahku. Ke rumah sakit? Setelahnya aku pingsan. Tak tahu lagi apa yang terjadi. Ketika bangun, aku sudah di rumah sakit. Di kamar yang serba putih ini aku terbaring di brankar dalam keadaan tangan sudah terinfus. Begitu tahu aku bangun Lina menghampiriku, alhamdulillah Kak Cherry sudah siuman. Terima kasih Lina, kamu telah menyelamatkanku. Kupaksakan senyum di bibir dan berusaha untuk duduk bersandar. Lina membantuku bersandar. Ada apa dengan diriku? Lina langsung menunduk, kulihat dari wajahnya ada kesedihan di sana. Ada apa? Katakanlah. Aku siap mendengarnya. Kukatakan dengan memegang tangannya. Tapi, kenapa? Takut Kak Cherry sedih, kembali aku tersenyum agar Lina percaya bahwa aku benar-benar telah siap mendengarnya. Aku pun mengangguk kepadanya. Itu Kak, sudah bangun Ibu Cherry? Netra kami berdua melihat ke sumber suara. Di pintu masuk sudah berdiri dokter dan seorang wanita berpakaian putih di belakangnya. Mereka mendekat ke arah kami. Lina memposisikan di sampingku dengan menghadap ke mereka. Sudah diberitahukan ke Bu Cherry tentang sakitnya? Belum dok. Oke, suami ibu belum datang. Aku mengalihkan tatapan ke Lina, ia menggeleng. Terpaksa aku tersenyum ke dokter untuk menutupi keperihan di hati ini. Suami saya sibuk dok, lagi ada rapat penting di perusahaan. Memang kalau saya boleh tahu sebenarnya saya sakit apa? Baiklah, ibu keguguran. Aku tak percaya mendengar yang baru saja dikatakan oleh dokter, mata ini membulat sempurna. Ada perasaan di hatiku yang seperti teriris sebuah pisau. Anda tidak tahu jika lagi hamil? Aku menggeleng, saya tidak tahu dok dan suami saya juga tidak tahu. Oh ya? Sekarang giliran dokter Herman yang kaget. Aku membaca nama tag di bajunya yang tertuliskan nama dokter Herman Herlambang. Aku mengangguk dengan tersenyum kecut. Baiklah, nanti saya ingin ketemu suaminya. Ibu Cherry tidak perlu bersedih, kesempatan punya dedek bayi lagi masih terbuka lebar. Apalagi kalian masih pengantin baru. Dokter Herman akhirnya pamit, dan perawat mengecek tetesan infus sambil memberikan penjelasan kepadaku. Aku mengangguk tanda paham, dan perawat pun meninggalkan kami. Atas permintaanku, Lina kularang menghubungi Mas Arkan. Itu kulakukan karena ketika aku mencoba menghubunginya yang ada nomor dia dinonaktifkan. Aku juga meminta kepadanya agar tidak memberitahukan keadaan sebenarnya kepada Mas Arkan. Maksudnya tidak mengatakan bahwa aku dirawat karena keguguran. Awalnya Lina protes namun setelah mendengar alasanku dia akhirnya menyetujuinya. Ia berjanji akan menutup mulutnya. 3 hari aku dirawat, hari keempat aku diizinkan pulang. Sebenarnya Dr. Herman ingin bertemu Mas Arkan namun aku beralasan Mas Arkan ke luar negeri. Ada pertemuan mendadak di sana jadi tidak sempat datang ke rumah sakit. Dr. Herman memakluminya dan berpesan kepadaku agar aku istirahat total di rumah. Aku hanya bisa menghela nafas. Ketika sampai hari ini hari ketiga aku di apartemen Mas Arkan tetap tidak terlihat batang hidungnya. Hanya Lina yang mendampingiku selama itu, keperluanku Lina lah yang menyiapkannya. Bahkan sampai aku kontrol kembali pun Mas Arkan tetap tak terlihat pulang. 3 minggu berlalu aku pun sudah beraktivitas seperti biasa. Ke kampus dan ke pesantren. Hingga suatu hari ketika aku baru saja membuka pintu apartemen terdengar suara wanita sedang memarahi Lina. Aku langsung meremang menahan amarah. Aku tahu wanita itu adalah Delima. Dia kemari bersama Mas Arkan kah? Kamu mau apa? Dia yang sejak tadi berdiri dengan angkuhnya sambil memarahi Lina yang terduduk di lantai sambil menunduk akhirnya berbalik dan menatapku. Dengan berdecih dia menyambutku. Ceka, oh jadi ini Nyonya Cherry yang terhormat. Baru pulang, katanya sore tapi ternyata menjelang maghrib baru pulang. Dan kau seenak jidatmu masih saja berada di apartemen ini? Nggak malu kau ha? Maksudmu apa? Hahaha,
Cherry, kau pura-pura nggak lihat atau dungu sih? Arkan itu punyaku dan kau tahu nggak? Terlihat dia tersenyum senang dengan netranya yang melirik ke atas. Seperti sedang mengingat sesuatu yang indah, ketika kita berdua meninggalkanmu sendirian saat itu, kita berdua akhirnya pergi ke rumahku dan dia menginap selama seminggu, otomatis kita tidur bersama. Kau tahu itu maksudnya apa? Aku masih sah istrinya dan tentu saja berhak tinggal di sini. Dan jangan pernah memarahi Lina karena aku yang menyuruhnya tinggal bersamaku. Oh ya, istri yang sebentar lagi dibuang karena cintanya selama ini hanya untukku. Delima berkata dengan angkuhnya, seolah-olah memang benar dia wanita satu-satunya yang dicintai Mas Arkan. Jika memang aku bukan wanita yang dicintainya, kenapa sikap Mas Arkan sangat romantis padaku? Kau hanya omong kosong Delima, hanya untuk menjatuhkanku, balasku dengan sinis. Aku akan mempertahankan pernikahanku dengan Mas Arkan. Ikatan pernikahan yang telah kami lakukan adalah ikatan yang suci. Aku tidak merelakan wanita di depanku ini memporak-porandakan pernikahan yang baru seumur jagung ini. Kau mengatakan aku bohong? Hahaha, hahaha. Kau memang bodoh. Memang benar sebutan yang disematkan Arkan untukmu, wanita bodoh. Delima menekankan kata-kata terakhirnya sambil mengejakku. Dengarkan aku wanita tak tahu diri. Arkan seperti itu. Berpura-pura romantis kepadamu agar kamu terjerat cintanya dan akhirnya bisa membalas dendam padamu. Membalas dendam? Jangan mengada-ngada kau, aku tidak terima dan meninggalkannya menuju kamar. Maksud hati ingin mencari keberadaan suami namun Delima berhasil mencegatku, dia berlari dan mencekal tanganku. Lepaskan, oke, aku lepaskan. Ketahuilah aku tidak berbohong, aku tak percaya. Aku mau dengar langsung dari Mas Arkan, aku hendak melangkah namun kembali dia menghalangiku, Arkan tidak ada di kamar. Kau takut ketahuan bohongnya? Aku tak percaya padamu. Aku masih mempertahankan keyakinanku, bahwa Mas Arkan tidak seperti yang Delima bilang. Terserah padamu, tapi nyatanya seperti itu Hem. Dibilangin tidak percaya, dasar batu? Dia melenggang menuju sofa dan duduk di sana. Aku menuju kamar untuk mengecek keberadaan Mas Arkan di sana. Ternyata memang kamar dalam keadaan kosong. Kak Cherry, dia datang sendirian. Lina memberitahuku, sejak kapan dia di satu ruangan denganku? Maaf Kak. Sejak tadi aku mengikuti masuk ke dalam kamar ini. Ia tahu apa yang kupikirkan, aku tersenyum kecut kepadanya. Ada rasa kecewa di hatiku sampai saat ini Mas Arkan tidak pulang. Nggak ada kan dia? Dia masih di rumahku. Bahkan dia sekarang masih tidur. Tahulah kamu kalau lelaki dewasa tidur kecapean karena, aku tak perlu menjelaskan padamu. Setelah selesai aku langsung datang kemari ingin memberitahukan kepadamu bahwa Arkan sudah kembali kepadaku lagi. Dan kau hanya jalan untuk balas dendamnya. Maksudmu, apa harus aku jelaskan juga? Baiklah, agar kau cepat pergi dari sini. Apartemen ini kepunyaanku. Iya kan Lin? Dari awal membeli apartemen ini akulah yang menemani Arkan kan? Kulirik Lina dan dia mengangguk. Kau bahkan tahu bahwa aku selalu bersamanya. Aku dan Arkan bahkan bermesran di apartemen ini kan? Kualihkan tatapan ini kepada Lina. Lina ragu-ragu untuk mengangguk. Lina, apa kau ingin rahasiamu aku katakan kepada Arkan? Lina menunduk. Lina, iya, Kak Cherry. Mereka sepasang kekasih yang dimabuk asmara dan apartemen ini dibeli oleh Tuan Muda Arkan adalah sebagai hadiah ulang tahun ke Non Delima. Aku menatap lekat-lekat ke Lina namun wajah Lina tetap menunduk. Tetapi dari omongan Lina dapat kutarik kesimpulan bahwa Delima dan Mas Arkan benar-benar sepasang kekasih. Dan aku, siapa aku di antara mereka? Lalu kenapa Mas Arkan bukannya menikahi kekasihnya malah menikah denganku? Aku menatap kembali Delima. Keluargamu, ayahmu yang telah menabrak orang tua Arkan. Ayahmu yang telah menghilangkan nyawa Om Herianto Asaid dan Tante Aulia Salsabila. Dan kau tahu, meskipun ayahmu sudah dipenjara tapi itu masih tidak sebanding dengan perasaan Arkan yang telah kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Dek, benarkah apa yang dikatakan Delima? Bersambung.